Ya pemirsa, untuk mengulasnya kita sudah bersama pakar hukum tindak pidana pencucian uang yang juga Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana Kriminologi Indonesia, Yenti Ganarsi. Selamat sore Bu Yenti Ganarsi. Selamat sore. Ya Bu Yenti, bagaimana tanggapan terkait harta fantastis AKBP Akhirudin ini? Ya, tanggapannya tentu prihatin ya. Kita prihatin ternyata ya mungkin tugas kita lebih banyak lagi ya, karena mungkin banyak kejadian-kejadian seperti ini. Ini kan hampir sama dengan kasus Pak Rafael yang belum selesai juga. Dan kita lihat ini kan dari LHKPN, maka harusnya KPK harus segera. Karena kalau tidak salah PPATK kan sudah menghentikan sementara transaksi yang bersangkutan dan keluarga dan anaknya. Dan itu terbatas hanya 20 hari. 5 hari diperpanjang 15 hari. Artinya apa? Saat ini mendingan KPK harus segera jalan duluan karena berkaitan dengan LHKPN, karena ada, dan kemudian nanti berkaitan dengan kejahatan asal yang lain bisa menyusul kan. Misalnya ini kan ada indikasi mungkin undang-undang perdagangan, kemudian undang-undang lembaga konsumen ya, pelindungan lembaga konsumen. Kalau nanti betul itu solar yang dioplos itu kemudian sudah dijual kepada masyarakat, banyak tindak pidana asalnya. Tapi yang jelas ini masuknya dari TPPU dulu. Ini harus di TPPU ada indikasi TPPU, antara lain sudah ditangani oleh PPATK. Ya artinya apa? Udah ada LHKPN, artinya harus cepat gitu ya. Kita harus cepat sekali. Apalagi kasus ini kan sebetulnya karena viral dan itu kejadiannya juga Desember. Jadi ini ada masalah di dalam berkaitan dengan aparat penegakan hukum. Ini ada masalah besar sekali. Jadi saya juga berpikir marilah negara ini bukan hanya berbicara tentang politik terus siapa calon presiden sebagainya. Ini masyarakat rakyat ini di sekitar rakyat dan masyarakat ini terjadi kejahatan-kejahatan seperti ini. Bahkan sebetulnya secara visual ya banyak masyarakat misalnya kita melihat ada restoran milik polisi. Selama ini mereka tuh menerima saja untuk milik polisi dan sebagainya. Jadi sebetulnya ini bukan baru. Ini baru ketika ada diviralkan, ada gejala masyarakat memviralkan, ini baru jalan. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Banyak sekali fakta-fakta bahwa sebetulnya masyarakat itu sejak awal sudah heran. Kenapa ada ASN, ada aparat penegak hukum sekaya itu? Nah ini dia, ini yang menjadi pertanyaan. Dan seberapa urgent menurut Anda bahwa harus ada satu tindakan yang mungkin seperti Prof. Mahfud juga katakan bahwa ini mesti ada tindakan yang tegas juga begitu ya, dalam artian aparatur negara baik dari kepolisian, kejaksaan, kemudian juga pihak apalagi tadi pengadilan begitu ya, itu mesti melaporkan dengan tegas saat ini update seluruh kekayaan mereka. Iya, ini seperti harus ada revolusi ya untuk penegakan hukum ya. Artinya apa? Ini kan ini ketahuan gitu ya, bahwa kejadiannya kan bukan sekarang, kejadiannya sudah lama, banyak masyarakat secara sosial itu melihat kadang-kadang dipaksa memaklumi, itu punya polisi ini, ini punya itu gitu, karena dipaksa. Satu saat masyarakat tiba pada saat kesadaran masyarakatnya, nuraninya berbicara, sekarang akan terbongkar semua. Jadi ini harus ada satu duduk bersama deh, mencari metode yang baik, jangan menunggu diviralkan. Artinya harus mulai dilihat LHKPN siapa saja yang belum, dan kemudian ketika sudah ada LHKPN-nya, bagaimana ini dalam rangka mengklarifikasi, memverifikasinya, dan kalau tidak cocok bagaimana? Karena kan kita heran ya, ada tanah di sini sekian ratus meter harganya 45 juta, 46 juta atau 100 juta. Ada 3 mobil hanya 400 juta. Lah yang memberikan harga itu siapa? Yang melapor, kan itu saja sudah nggak jelas gitu sejak awal. Mana kita bingung ya, kita dilaporkan, ya itu aja punya nggak metode KPK berkaitan dengan LHKPN yang melaporkan itu yang menilai sendiri. Ini itu kan appraisal-nya itu kan aneh gitu. Nah ini kan PPATK sempat menyebut bahwa sebenarnya sudah memulai analisis rekening ganjil ini sebelum viral penganiayaan. Nah ini apa yang salah di sini? Karena kalau tadi dikatakan juga oleh Bu Yenti bahwa kalau tunggu viral dulu baru ditanganin. Lah ini apa yang salah nih jadinya? Banyak yang salah ya. Satu, banyak sekali laporan polisi kalau dilaporkan itu tidak ditindaklanjuti. Pak Kapolri ini harus menjadi perhatian. Tapi saya juga bisa memahami SDM-nya juga kurang memang. Kita hanya punya 460
ribu paling banyak ya. Padahal kita butuh 2 juta polisi. Tapi anggaran kita nggak cukup untuk itu. Karena anggaran kita nampaknya untuk hal-hal lain gitu ya. Jadi bagaimana kita akan membangun ekonomi kalau kalau pembangunan ekonomi sendiri diliputi dengan kejahatan-kejahatan ekonomi yang banyak. Artinya apa? Nampaknya penempatan anggaran itu ya memang jomplang ya. Untuk penegakan hukum itu tidak dapat anggaran yang cukup. Misalnya polisinya kurang ini kan, hakimnya kurang dan sebagainya, itu tidak diperhatikan. Yang diperhatikan saya nggak tahu lah untuk apa membangun infrastruktur itu banyaknya, tetapi kebocorannya tidak cukup anggaran untuk menyediakan SDM-nya. Nah ini juga permasalahan. Jadi saya kira tidak perlu menunggu viral. Nampaknya sekarang harus PPATK dan KPK itu kerjasama dan kemudian berkaitan dengan kepala-kepala atau ketua kelembaga dan kementerian itu langsung melihat dari LHKPN dan dari apa yang ada di PPATK itu langsung ditindaklanjuti. Ya pasti akan berkaitan dengan SDM tidak cukup, tetapi harus. Karena ini sekarang ada yang lebih menyedihkan ya. Ternyata korupsi yang morally corrupt ini yang diawali dengan terkuaknya anaknya Pak Rafael itu adalah juga menimbulkan kekejian, menimbulkan masalah parenting dari orang-orang yang berkecukupan dan mempunyai jabatan yang mungkin melupakan pendidikan-pendidikannya, sehingga memunculkan bahwa ada anak-anak muda yang menjadi keji dan anak-anak lain yang menjadi korban dari kekejian itu. Ini juga masalah sangat besar. Efek dari kejahatan korupsi, efek dari orang-orang yang flexing, orang-orang yang serakah, itu nampaknya dan menyalahgunakan. Ini kebanyakan menyalahgunakan kewenangannya, menyalahgunakan jabatannya. Saya kira ini kasus ini juga, karena yang bersangkutan juga di Dir Narkoba, coba dilihat lebih mendalam lagi. Bukan sekedar oplosan itu ya, mengoplos dan kemudian ada harta kekayaan yang banyak. Sejak kapan dan kenapa dibiarkan? Jadi baik. Mungkin ya. Jadi ini oknum ya. Tapi mungkin Kapolri itu bisa lihat Kapoldanya. Kenapa dibiarkan sekian lama? Kenapa bisa sekian lama? Jangan-jangan ada pelindungnya di atasnya. Ini semuanya harus betul-betul bukan hanya oknum ini saja. Tetapi kenapa ada pembiaran? Anda setuju nggak kalau bahwa seperti ini adalah extraordinary crime yang artinya melibatkan banyak pihak yang lain? Ya sekarang perspektif aja ya. Memang extraordinary crimes itu kan sebetulnya tergantung keadaannya ya. Kalau memang jenis the kinds of crime, memang ini bukan extraordinary crimes dalam artian yang 4 kejahatan besar itu ya. Tetapi kalau berkaitan dengan begitu maraknya, ya kita nggak masalah bahwa kita mengambil policy, mengambil sudut pandang, perspektif kita bahwa sekarang sudah terjadi extraordinary crimes related with the corruption dan kemudian kita harus ada extraordinary action. Ya, kita harus ada satu langkah-langkah, satu pemikiran-pemikiran. Mungkin nanti Pak Mahfud ini biasanya ini harus bagaimana ini menghadapi kejahatan-kejahatan berkaitan dengan LHKPN terutama ya, LHKPN yang tidak cocok dan itu masih berkaitan hanya dengan ASN dan orang-orang yang memang wajib LHKPN. Belum lagi di luar itu. Fraud itu masih banyak, kecurangan-kecurangan, kejahatan ekonomi masih sangat banyak. Tetapi diawali dengan ini, ya, ke dalam dulu bahwa ASN, kementerian, lembaga, orang-orang yang potensi menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya untuk mendapatkan harta kekayaan secara ilegal. Nah ini yang harus didahulukan. Sekarang prioritas dulu ya, diawali di bulan Syawal ini harus ada update kekayaan mereka dulu, dikasih tahu, terbuka ya. Memikirkan satu ide, satu gagasan. Ini bagaimana mau menangani ini? Ternyata betul bahwa kejadian Pak Rafael itu bukan satu-satunya, bukan atau baru kita kaget, tidak. Itu adalah sudah kejadian banyak, tapi baru ditangani ketika viral. Ya, jadi kalau Pak Mahfud yang sering menyampaikan dan kemudian memviralkan itu harus mencari metode lain juga yang tidak harus diviralkan. Baik, tadi Anda sempat mengatakan soal keuangan negara ya, artinya harus ada dialokasikan juga untuk penegakan hukum seperti ini. Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya belajar dari Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani juga sudah memberikan sebenarnya insentif yang begitu besar kepada para orang-orang di Kementerian Keuangan ya, bawahannya. Nah, apakah ini akan
akan memberi menjadi suatu solusi begitu ketika yang jatahnya tadi harus untuk rakyat, untuk infrastruktur harus diberikan kepada aparatur negara ini? Ya, yang disampaikan Ibu Sri Mulyani Renumerasi itu ya, ternyata kan itu memang gagal total ya, kalau itu untuk tujuannya bahwa ketika gajinya dinaikkan, kesejahteraan dinaikkan, yang dinaikkan juga kebanyakan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia kan, yang lain kan tidak, ya kan? Ternyata tidak sesuai, tidak sejalan dengan bahwa ini sudah dinaikkan, kemudian tidak ada korupsi, tidak juga, kan itu sudah terbantahkan. Yang saya maksudkan adalah alokasi anggaran untuk bagaimana memperkuat kelembagaan aparat penegakan hukum itu. Artinya antara lain SDM-nya kurang, ya. Kenapa tidak cukup untuk ini? Kenapa polisinya banyak orang yang jadi polisi, banyak orang yang jadi hakim dan jaksa, tapi sedikit untuk itu karena memang tidak diprioritaskan. Karena saya melihat semua pembangunan, semua program-program pembangunan ekonomi itu tidak ada mitigasi, tidak ada langkah-langkah mitigasi kalau pembangunan ekonomi itu kemudian berhadapan dengan suatu kegagalan dikarenakan terjadinya kejahatan ekonomi. Itu tidak pernah fokus, tidak pernah mendapatkan perhatian bahwa hati-hati nanti kebocoran, hati-hati berkaitan dengan konflik of interest itu tidak pernah. Baik, bagaimana dengan undang-undangnya? Jika RUU perampasan aset sudah disahkan, apakah undang-undang itu bisa menjerat kasus hukum seperti TPPU AKBP Akhirudin ini? Nah, sekarang semakin ya. Kalau nggak salah kemarin itu kan katanya sudah di mejanya Presiden, ya kan? Ya, Pak Mahfud sebenarnya sudah di meja Presiden. Masa di meja Presiden didiamkan saja? Karena ada langkah-langkah yang cepat dengan adanya undang-undang aset recovery, ya. Undang-undang aset recovery itu kan memulihkan atau juga pengembalian atau merampas aset hasil kejahatan, termasuk nanti ketika ini sekarang kan sudah ada misalnya nanti cepat-cepat ini harta-harta kekayaan itu bisa diblokir atau bisa disita, dan di awal ini sudah ada langkah-langkah dari penyidik untuk misalnya dilelang di awal untuk harta-harta yang disita yang nilainya cepat sekali turun atau memerlukan biaya untuk penganggaran untuk memelihara agar nilainya nanti di putusan tidak turun. Ini kan ada. Belum lagi ada masalah berkaitan dengan LHKPN, illicit enrichment. Orang-orang pejabat-pejabat yang tiba-tiba kaya yang menimbulkan kecurigaan itu bisa langsung ada pembuktian terbalik di awal. Jadi ini menjadi sangat penting di Undang-Undang Asset Recovery. Dan kemudian berkaitan dengan harta-harta kekayaan seseorang yang orangnya pergi atau tidak jelas dan sebagainya, dan kemudian yang bersangkutan didekati juga tidak mau diajak berbicara dan sebagainya, langsung bisa diadakan suatu semacam persidangan gugatan perdata terhadap harta-harta yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum untuk terutama korupsi dikembalikan kepada negara. Nah, ini memang pentingnya aset recovery itu juga bukan sekedar nanti setelah diputuskan dirampas, tidak, sejak awal seperti ini sekarang ini. Dan harus disepakati di awal ini ya. Iya, disepakati di awal. Ya, betul. Jadi aset recovery jangan diartikan bahwa ketika sudah diputus oleh hakim kemudian dirampas kepada siapa. Bukan hanya permasalahan di situ, tetapi ada kegunaannya ketika LHKPN tidak cocok, dan kemudian ketika verifikasi tidak cocok, kemudian untuk pembuktian terbalik di sangat awal, dan kemudian untuk harta-harta yang kita misalnya mengetahui bahwa ada hotel, misalnya hotel yang besar sekali yang kelihatan nampaknya yang bersangkutan ini tidak sesuai dengan penghasilannya, termasuk beneficial ownership ya. Ini misalnya pejabat-pejabat, dia menjabat tapi dia bikin hotel juga pakai nama orang lain. Ini kan sudah jelas, ini kan sangat mudah dilakukan, tetapi tidak ada pembiaran lainnya, ada pembiaran dari atasan mereka, siapapun itu, lembaga maupun komandan-komandannya mereka atau menteri-menterinya itu yang membiarkan juga. Jadi sekali lagi pemerintah harus tegas ini ya. Sangat tegas dan mulai dari cepat. dan cepat, baik dari undang-undangnya maupun juga dari personil untuk penegakan hukumnya juga harus tegas begitu. Baik. Ya, terima kasih ya, untuk rekrutmen juga, betul. Terima kasih Bu Yenti Ganarsi sudah berbagi bersama kami di MNC News Now. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu, terima kasih. Terima kasih.